tarekat itu murni. Dan tarekat itu harus benar-benar kita masuk dalam majelis itu, kita benar-benar siap untuk melakukan zikir-zikir yang sudah diajarkan. Sebab kalau kita nggak siap untuk melakukan zikir, kita masuk majelis tarekat, ya kita hanya konsep. Ngaji hanya adu konsep. Capek mas konsep itu, karena kita hanya memerah pikiran. Banyak orang hatinya mati, maka fungsi zikir adalah untuk menghidupkan hati yang mati itu. Banyak orang yang dia sesungguhnya hidup, tapi di dalam hakikatnya jiwanya mati, banyak sekali. Dan di dalam satu sane paning wong mati, ya, orang mati pasti dikubur. Makanya ciri-ciri orang yang mati jiwanya, mati hatinya itu dia dikubur juga. Kalau orang mati secara physically, dicabut nyawanya, dia dikubur di bumi. Tapi kalau orang yang hidup tapi jiwanya mati, dia terkubur oleh hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat kebumian, sifat-sifat duniawiyah. Banyak sekarang orang-orang yang terkubur oleh keadaannya sendiri. Orang kaya terkubur dengan kekayaannya. Karena kekayaan itu sebuah energi yang memunculkan satu reaksi daya pula. Dan di situ kita lupa akan hakikat hidup kita, hakikat berketuhanannya kita. Apalagi kalau miskin. Miskin adalah sebuah energi yang mempengaruhi kejiwaan kita. Dan energinya itu benar-benar kuat sekali mengubur jiwa kita. Kalau jiwa kita mati, pas kaya terkubur kekayaan, pas miskin terkubur kemiskinan. Pas dimuliakan, dia mabuk dengan kemuliaan. Pas dihinakan, dia terkubur oleh pahitnya, dihinakan. Bicara tentang manis dan pahit, kemanisan hidup pun sebuah energi, dan itu memunculkan satu reaksi daya pula yang bisa mengubur kita. Kepahitan, kegetiran pun juga sebuah potensi energi. Kalau nggak kita hati-hati, itu akan mengubur jiwa kita. Jadi ciri hati yang mati, jiwa yang mati, itu dia mudah terkubur oleh keadaan, terkubur oleh keberadaan, terkubur oleh situasi yang menyelimuti kehidupannya. Makanya dengan zikir itu hati kita hidup, jiwa kita hidup. Jiwa yang hidup itu tidak akan terkubur oleh satu keadaan dunia apapun. Wallahu ma'akum ainama kuntum. Dia merasa bersama Allah. Dimanapun dia merasa bersama Allah. Dia akan tenang di dalam kesedihan dan kebahagiaan. Dia tetap tenang dalam kekayaan dan kemiskinan. Dia tetap tenang dalam penderitaan. Dia tetap tenang dalam sakit. Dia tetap tenang dalam himpitan, gesekan. Dia akan tetap tenang dalam beban hidup yang luar biasa beratnya. Itu. Jadi jiwa yang hidup itu cirinya dia akan merasakan ketenangan itu tadi. Kemudian dia akan merasa bahwa semuanya itu memang sunatullah. Dia merasa semuanya itu hanya sebuah sunatullah yang memang ditakdirkan untuk dirinya, sebuah titah. Makanya orang Jawa mengatakan urip ki ming bureh, hanya bedak saja. Gimana mas? Yang paling menyiksa itu bukan orang yang terkubur oleh keadaan. Yang paling menyiksa itu kalau hatinya mati, jiwanya mati karena terkubur oleh
sifat dirinya sendiri. Apa itu? Kebencian. Orang kalau sudah hatinya mati, jiwanya mati, terkubur oleh rasa benci, kebencian itu menyiksa. Kemudian dendam, iri, dengki, hasut, semuanya itu menyiksa diri. Yang pertama kali yang harus kita hindari adalah penyakit-penyakit hati yang ada potensi mengubur jiwa kita. Sampai kan tahu sendiri bagaimana penderitaan orang yang dirundung oleh kebencian, dendam, iri, dengki. Bahkan kesombongan pun itu aslinya sebuah siksaan yang dia sendiri tidak sadari. Karena kesombongan itu kalau dihantam oleh sesuatu yang melebihi kesombongannya, itu akan menyakitkan. Keangkuhan itu pun kalau ditabrak oleh kekuatan yang melebihi keangkuhannya, itu akan menyiksa diri. Maka di dalam ilmu tarekah itu selalu diajarkan yang namanya muhasabah. Menelaah jiwa kita, hati kita. Apakah hati kita itu mati dan terkubur? Dan yang mengubur apa? Mungkin masih banyak kebusukan sifat hati kita yang mempunyai potensi untuk mengubur jiwa kita. Itu harus kita telaah dan kita amati, kita teliti, dan kita hindari. Makanya di dalam diri ini ada yang namanya musyawarah agung. Satu penilaian dari semua unsur-unsur dalam diri kita, yang semua itu dirangkum dalam satu anasir yang ada di dalam diri kita. Kita harus benar-benar memizankan diri kita, menimbang-nimbang apakah potensi untuk terkubur ataukah potensi untuk menjadi jiwa yang bebas itu. Kalau kita timbang, berat yang mana? Kalau berat yang potensi penguburan, ya disitulah kita harus hati-hati. Kalau yang kita timbang itu lebih banyak unsur positifnya yang membuat jiwa kita bebas, lah kita harus alhamdulillah bersyukur pada Allah. Di zaman sekarang ini, potensi kematian jiwa itu luar biasa. Kita bicara sosial media saja, kita sering terkubur karena kita terhanyut oleh YouTube, terhanyut oleh Facebook, Instagram, banyak video-video yang membuat kita terlena. Itu kita terkubur oleh energi-energi media sosial. Dan akhirnya kita nggak terasa 3 jam, 4 jam, 5 jam nonton media sosial. Dan yang kita dapatkan itu hanya menghibur diri sementara. Setelah kita sadar, pekerjaan kita kacau balau. Hal-hal yang harusnya kita selesaikan habis waktunya untuk hal-hal yang sesungguhnya, kalaupun ada manfaatnya, tapi manfaat itu mengalahkan kemanfaatan dari hal-hal yang harusnya kita selesaikan. Dan ingat, menunda satu pekerjaan sama saja dengan menumpuk beban. Dan kalau suatu saat nanti pekerjaan itu tidak terselesaikan, akhirnya terjadilah satu keterjerumusan di dalam hal yang membuat kita tidak bisa bergerak apapun. Jadi tarekat itu luar biasa. Dengan zikir, hati kita hidup. Dengan zikir, jiwa kita hidup. Dan potensi untuk terkubur oleh keadaan dunia wayah ini itu akan lebih kecil. Dan setiap hari, setiap saat, setiap waktu itu kita lalui dengan satu dimensi yang sangat kita dambakan, yaitu jiwa yang bebas dari keterkuburan apapun, jiwa yang terang, jiwa yang tercerahkan. Seperti itu. Dan di zaman yang milenial sekarang ini, sebetulnya justru seharusnya banyak orang mencintai zikir. Kalau zaman dulu kan nggak serumit sekarang ini. Zaman dulu yang kayak gitu aja banyak orang yang ahli tirakat, ahli zikir. Seharusnya zaman sekarang kayak gini banyak orang yang masuk ke situ. Tapi faktanya malah
nggak pada tertarik di ilmu-ilmu zikir. Nah itu repotnya kayak gitu. Dan ketika kita membuka dan membedar ilmu tata cara zikir, orang-orang datang dengan keterkuburannya masing-masing. Orang yang terkubur hutang, minta tolong supaya hutangnya lunas, terkubur kemiskinan, minta tolong supaya lepas dari kemiskinan. Orang yang mau bikin usaha, minta tolong bagaimana usahanya sukses. Zaman dulu, saya keras. Ngapa belajar tarekat? Wong kuburan kok belajar tarekat. Nanti malah salah memaknai mana tarekat kayak gitu. Itu dulu saya memang kurang bijaksana mensikapi. Tapi sekarang ini ya bukan kita kok keras, bukan, tapi kita tegas bahwa ilmu zikir itu benar-benar dalam koridor kemurnian, dalam koridor ingin menghidupkan hati dan menghidupkan jiwa. Ya gini Mas, makanya alhamdulillah sekarang di dunia media sosial, khusus YouTube, TikTok, itu banyak muncul ilmu-ilmu kasepuan, ilmu-ilmu yang bisa membebaskan jiwa. Tapi ya kita harus pandai-pandai memilih. Kalau memang itu murni untuk menghidupkan hati dan menghidupkan jiwa, ambil itu. Tapi banyak malah justru memunculkan banyak teori. Teori ini, itu, dan itu akan muncul kuburan baru. Banyak orang masuk dalam ilmu kasepuhan, ilmu tarekat, tapi terkubur oleh konsep. Justru hatinya mati karena konsepnya. Jiwanya mati karena konsepnya. Karena apa? Di konsep tidak ada lakunya. Padahal tarekat itu lebih menitik beratkan laku, praktek, menyatakan zikir itu dalam hidup dan kehidupannya. Makanya ngendikane Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu di akhir zaman banyak orang yang tulul amal wa kasratus soal. Jadi tarekat cuma di konsep. Akhirnya menjadi satu perdebatan. Perdebatan itu bukan tarekat. Makanya dikatakan memperdebatkan satu keyakinan itu adalah kekonyolan. Padahal keyakinan itu harus kita kejar supaya menjadi satu persaksian. Yang pertama kita hanya yakin, kita kejar dengan zikir, akhirnya menjadi satu persaksian. Masya Allah, ternyata apa yang saya yakini selama ini nyata adanya. Itulah persaksian. Dalam teori Allah Maha Agung, kita selalu berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secara nyata kita merasakan keagungan Tuhan. Allah Maha Mulia, Maha Terpuji, Alhamdulillah. Kita lakukan zikir Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenyataannya kita temukan bahwa benar-benar Allah itu Maha Terpuji. Subhanallah, Subhanallah. Kita nyatakan zikir itu, akhirnya kita menemukan suatu kenyataan. Betul-betul Allah itu Maha Suci. Tidak cuma di teori, di konsep. Daripada kita ngonsep, sudah duduk, diem, tawakuf, semedi, atau iktikaf, atau istilahnya meditasi, habis itu berzikir. Malah justru mendapatkan asar dari tirakatnya. Kalau konsep, pusing Mas. Jadi antara konsep dengan tarekat itu beda. Tarekat itu memperjalankan diri, sudah mulai melangkah. Kalau kita berjalan dari tempat satu ke tempat yang lain, kakinya itu ya ini dua kaki ini. Tapi kalau zikir itu kita menapaki dengan nafas. Tarik nafas, buang nafas dengan zikir. Akhirnya tarekat itu adalah satu perjalanan yang mana perjalanan itu adalah perjalanan rohani. Bukan hanya memperjalankan tubuh dari titik satu ke titik yang lain. Ya gitu Mas. Kesimpulannya, kalau sampean ingin benar-benar masuk dalam tarekat ini, yang jelas jangan ada pamrih-pamrih yang mana pamrih itu justru menghalangi dalam kita bertarekat. Tarekat itu murni, dan tarekat itu harus benar-benar
kita masuk dalam majelis itu, kita benar-benar siap untuk melakukan zikir-zikir yang sudah diajarkan. Sebab kalau kita nggak siap untuk melakukan zikir, kita masuk majelis tarekat, ya kita hanya konsep. Ngaji hanya adu konsep. Capek mas konsep itu. Karena kita hanya memerah pikiran. Tapi kalau kita benar-benar melakukan zikir, kita masuk dalam ranah ketenangan, ranah ketentraman, kedamaian. Dan begitu luar biasanya ketika kita merasakan dekat dengan Allah, sadar dekat dengan Allah. Masya Allah, luar biasa nikmatnya. Ya memang Allah itu dekat. Innahu qarib. Allah itu dekat. Aqrabu min hablil warid. Bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Kalau kita nggak sadar, bukan berarti Allah jauh. Jadi gini, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sesungguhnya manusia dengan Tuhannya itu dekat, tapi karena dia lupa, akhirnya terasa jauh. Kalau katanya Bimbo itu, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, dan seperti itu. Terus ini, kalau kita sudah menjadi manusia, ya makhluk khata' wa nisyan, kalau udah lupa ya banyak kesalahan nanti. Banyak kesalahan. Dan itu akan memperparah titik kejauhan kita dengan Allah. Pokoknya kalau mau ikut tarekat, harus siap menjadi pelaku zikir. Kalau enggak, jangan. Karena tarekat itu adalah ilmu praktek, bukan ilmu konsep. Bukan hanya berteori. Konsep penting, teori penting, karena itu untuk menjadi pemetaan, tapi praktek itu. Ilmu tanpa praktek itu lumpuh. Praktek tanpa ilmu itu seperti buta. Jadi ada keseimbangan antara ilmu dan amal, konsep dan praktek. Kalau nggak ada keseimbangan, nggak bisa mas. Itu bukan tarekat. Orang yang berjalan namanya salik, perjalanannya namanya suluk, majelisnya namanya majelis tarekah. Tapi orang yang hanya mencari konsep, itu orangnya disebut talib, pencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Orang yang masuk tarekat hanya ingin mencari konsep, itu masih talib. Jiwanya masih mencari dan mencari, belum ada kemantapan. Ya penting, cari ilmu itu penting, tapi ya praktek juga lebih penting juga. Keseimbangan gitu.